warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Baik, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak ibu kelas 12, saya paling senang masuk kelas 12 karena akuntansi ya. Saya lebih senang akuntansi daripada ekonomi. Oke, kita akan ngebahas ayat jurnal penyesuaian yang pertama. Jadi ayat jurnal penyesuaian itu ada 6 nanti yang mau kita sesuaikan. Ada 6 hal, tapi yang di part pertama cukup 3 dulu. Yaitu ada pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, dan beban yang belum dibayar. Oke, kita masuk ya. Nah, apa Bu itu AJP, bukan APJ ya, AJP ya, Adjustment Journal ya, bahasa Koreanya. Adalah penyesuaian tentang catatan-catatan sehingga nanti laporan keuangannya benar-benar real datanya itu yang sebenar-benarnya. Makanya harus kita sesuaikan. Nah, data jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data saldo neraca saldo ya. Kemarin kan udah ngebahas nih tentang abis kita buat buku besar kan neraca saldo. Nah, datanya itu dari neraca saldo yang kita buat ya, dari transaksi dan data terakhir di tanggal 31 atau di akhir periode. Jadi nanti ada data neraca saldo selama satu periode dan nanti ada data tambahan gitu ya, ada data tambahan. Nah, data tambahan inilah yang akan kita sesuaikan juga dengan saldo, neraca saldonya. Nah, tujuannya apa? Agar setiap akun real, tahu akun real? Iya, harta, utang, modal. Khususnya akun aset dan liabilitas, khususnya akun harta dan utang atau kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Dan agar setiap akun nominal itu pendapatan dan beban. Itu juga akan menunjukkan nilai yang sebenar-benarnya. Oke, pada dasarnya pencatatan jurnal penyesuaian bersumber dari daftar saldo serta keterangan-keterangan pada akhir periode. Saya katakan tadi ya. Oke, langsung aja deh. Nah, ini bentuknya macam-macam penyesuaian dan jurnal penyesuaiannya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6 seharusnya ini. Oke ya. Nanti bentuknya ini, nanti kalian aja kecil ya tempatnya. Nanti saya akan tunjukin. Oke, yang pertama harus kita sesuaikan adalah perlengkapan yang terpakai. Nah, perlengkapan itu kan contohnya apa ya? Kayak kalau sekarang itu hand sanitizer lah ya. Artinya perlengkapan itu adalah hal yang cepat habis atau yang habis pakai. Itu perlengkapan. Jadi kalau saya hari ini beli 1 botol hand sanitizer, apakah kena dipakai ya? Apakah yang setelah di akhir periode tetap 1 botol penuh? Enggak kan? Maka perlengkapannya harus kita sesuaikan. Berapakah nilai perlengkapan yang benar-benar terpakai di periode itu? Oke. Yang terpakai yang di periode itu kita sebut sebagai beban perlengkapan. Contoh, diketahui nilai perlengkapan di awal periode 500.000. Ketika di akhir periode diketahui perlengkapan yang tersisa adalah 200.000. Ingat, kalau dia mau menyesuaikan perlengkapan, yang kita cari adalah perlengkapan yang terpakai. Ini diketahui nilai perlengkapannya 500.000, tapi yang sisanya di akhir periode ada sisa 200.000. Maka yang terpakai berapa? Maka perlengkapan yang terpakai adalah 500.000 dikurang 200.000 sama dengan 300.000. Yang terpakai, ingat ya, yang terpakai. Maka AJP-nya, ayat jurnal penyesuaiannya sama dengan beban perlengkapan di debit 300.000, perlengkapan di kredit 300.000. Nah, jadi dia jadi beban, biaya. Yang terpakai itu jadi biaya. Jadi benar-benar biaya kita itu nanti di laporan laba rugi ada biaya perlengkapan. Gitu. Nah, perlengkapan itu kan posisinya di debit ya. Nomor lah ya, harta.
Kenapa dia dikredit? Ini menandakan bahwa perlengkapannya berkurang, ya kan? Kalau harta dikredit berarti hartanya berkurang, gitu. Masuk logika ya. Oke, contoh yang kedua. Diketahui nilai perlengkapan di awal periode 800.000. Ketika di akhir diketahui perlengkapan yang terpakai 200.000. Ingat, di sini langsung dibilangnya yang terpakai 200.000. Maka kita nggak usah dikurang-kurangin lagi. Nah, ya, kalau ini tadi dibilangnya yang tersisa, kalau ini kan yang terpakai, berarti nggak usah kita kurang-kurangin lagi, langsung aja. Maka perlengkapan yang terpakai ialah 200.000. AJP-nya beban perlengkapan di debit 200.000, perlengkapan di kredit 200.000. Gampang ya, gampang. Yang kedua, penyusutan aktiva tetap, penyusutan harta tetap. Contohnya apa harta tetap? Peralatan, kendaraan, mesin, gedung. Oke, kita susutkan. Penyusutan itu adalah pengurangan nilai ekonomisnya. Contohnya, inilah ya. Ini poin apa sih namanya? Oh, pointer. Ini pointer. Ini kan peralatan, nggak habis pakai, ya. Tapi nilainya menyusut, mungkin rusak lah, cacat lah, dan dihitung-hitung ini bertahan cuma untuk 2 tahun gitu. Nilainya berkurang, habis nilai ekonomisnya gitu, menyusut lah, menyusut apa, mengecil gitu ya, mengecil habis. Nah, kita susutkan gitu. Kenapa harus disusutkan? Supaya setiap bulannya ini nilai penyusutannya kita hitung berapa. Misalnya oke, saya tentukan untuk pointer ini setiap bulan saya kenakan beban penyusutannya 5.000 setiap bulan. Jadi ketika nanti ini udah rusak beneran, kita nggak blek langsung ngeluarin uang, misalnya harganya ini 300.000 untuk beli itu, untuk beli pointer. Artinya sudah ada disisihkan, dicadangkan dari beban itu untuk beli peralatan yang baru, gitu dia. Jadi harus disusutkan. Nah, ada 2 modelnya, ada model persentase, ada model garis lurus. Diketahui, contoh 1, diketahui nilai peralatan di awal periode 1 juta. Ya. Perusahaan memutuskan untuk menyusutkan nilai peralatan 5% per tahun dari nilai perolehan. Berapa nilai perolehan kita? 1 juta. Disusutkan berapa per tahun? 5%. Maka 1 juta dikali 5% sebesar 50.000 per tahun. Berarti nanti di tahun pertama 50.000 dikeluarkan, dibebankan. Ini nilainya itu gini, dia nggak ngeluarin kas kan? Enggak, dia nggak ngeluarin kas. Tapi di dalam pencatatan akuntansi dia berkurang nilai hartanya, bukan nilai kasnya yang berkurang. Kita nggak ngebayar di situ, gitu ya. Tapi nanti dia dapat mengurangi laba kita karena beban kita terus bertambah. Oke. Selanjutnya maka AJP-nya adalah beban penyusutan peralatan. Ingat, kalau semua beban apapun itu kalau normalnya di debit, kalau bertambah di debit, maka beban penyusutan peralatan di debit 50.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 50.000. Ini bisa bukan hanya peralatan ya. Kebetulan tadi contohnya kan peralatan. Ini juga bisa beban penyusutan kendaraan, mesin, gedung, yang penting aktiva tetap. Akumulasi ini pengumpulan. Jadi kan dia setiap tahun kan 50.000. Di tahun kedua kan 50.000, kita akumulasikan lagi. Di tahun ketiga 50.000 lagi, kita akumulasikan lagi, kita kumpulkan. Penyusutan peralatan, nantinya akumulasi penyusutan ini akan mengurangi nilai peralatan di neraca saldo setelah disesuaikan. Kita bahas setelah episode ini, ya. Oke, yang kedua, itu model presentasi. Atau biasanya gini juga, ada soal langsung dibilangnya. Perusahaan memutuskan nilai penyusutannya itu 1 juta. Ya udah, nilai 1 juta itu kita langsung buat ke jurnal penyusutannya, jurnal penyesuaiannya, gitu. Tapi karena ini dibilangnya 5%, berarti kita cari lagi berapa nilainya kan, nilai 5% dari nilai perolehan. Contoh yang kedua, ini model garis lurus.
Diketahui nilai peralatan di awal periode 1 juta dan peralatan tersebut bertahan untuk 10 tahun dengan nilai residu atau nilai sisanya 50.000 di akhir periode. Maka penyusutan peralatan ialah nilai perolehan dikurang nilai residu dibagi tahun ekonomis. Ya, maka 1 juta dikurang 50.000 nilai residunya dibagi 10. 1 juta dikurang 50.000, 950.000 dibagi 10 sama dengan 95.000. Gitu. Jadi kadang juga ini nggak ada diketahui nilai residu nilai sisanya. 0, misalnya nggak diketahui nilai residunya, maka di sini dikurangi 0 aja gitu. Langsung aja nilai perolehannya dibagi dengan tahun ekonomis. Oke ya. Maka AJP-nya adalah beban penyusutan peralatan di debit, beban semua kan. Di debit 150.000 terhadap akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 150.000 sama. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Beban yang masih harus dibayar atau utang. Jadi misalnya kita ada ngebayar beban tapi belum kita bayar hingga tutup periode, hingga tutup buku kas, belum kita bayar juga. Contohnya misalnya kita telat bayar gaji, telat bayar listrik, telat bayar air, telat bayar iklan, pokoknya telat membayar semua beban-beban, maka itu harus kita catat, harus kita sesuaikan. Berapa sebenarnya beban kita walaupun belum sempat dibayar atau masih harus dibayar atau utang. Ya, contoh, di akhir periode ternyata masih ada gaji pegawai yang belum dibayar sebesar 100.000. Bayangnya pegawai ada 5 orang, ya kan, belum dibayar nih gaji pegawai, maka beban yang masih harus dibayar ialah 100.000 dikali 5 karena 5 orang, senilai 500.000. Maka AJP-nya adalah beban gaji yang masih harus dibayar atau beban gaji di debit 500.000, utang gaji di kredit 500.000. Oke, jadi ada 3 ini untuk di part pertama. Nanti di part kedua saya buat pakai tulis di papan tulis. Oke ya, terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.